إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala allati khalaqana, yang telah menciptakan kita, wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rizki, walam yatrukna hamala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memiliki tujuan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka suatu perkara, suatu urusan, suatu hal yang menghalangi atau menjauhkan diri seseorang dari tujuan utama ini, maka seseorang tersebut harus menjauhinya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita di dunia ini, maka tentunya semua di antara kita adalah seorang yang dituntut untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dituntut untuk kita memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang besar, rizki yang tidak terhingga nilainya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba tersebut rizki berupa iman, kepahaman agama, dan seseorang mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di sisi manusia ini banyak. Mereka menganggap banyak sekali kebaikan-kebaikan. Yang satu menganggap kebaikan adalah A, yang satu menganggap kebaikan adalah B. Walaupun kebaikan tersebut pada hakikatnya dia mengikuti hawa nafsunya. Seorang pelaku maksiat menganggap kebaikan adalah tatkala dia bernikmat-nikmat dengan maksiatnya. Seorang pelaku kesyirikan, kebaikan dianggapnya adalah tatkala dia memberikan ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebaikan itu, hakikatul khair, hakikat kebaikan adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang itu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia agama. Dan tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit orang yang menganggap paham agama ini adalah sebuah kebaikan. Tentu sedikit orang yang memahami bahwasanya memahami agama, pintar agama, mengerti hukum-hukum agama adalah sebuah kebaikan. Mereka tidak menganggap itu sebuah kebaikan. Makanya mereka asing dalam perkara ini. Mereka lebih mencintai dunia. Mereka menganggap kebanyakan izdiyadu al-mal, bertambahnya harta itulah kebaikan. Bertambahnya rumah, bertambahnya mobil, atau yang semisalnya dari kenikmatan dunia, itulah yang mereka anggap sebagai kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebutkan tadi, kebaikan itu adalah kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang itu mendapatkan kepahaman agama, itulah sebenar-benar kebaikan. Karena tatkala seseorang kenal dengan agama, dekat dengan agama, syaitan akan marah. Iblis laknatullah akan marah, murka. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hamba tersebut sudah mulai menapaki jalannya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada di atas agama ini, mereka adalah orang yang bahagia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina an kathratil arab." Tidaklah kekayaan itu melulu tatkala seseorang memiliki harta. Innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan itu adalah tatkala seseorang memiliki kecukupan di hatinya. Tatkala dia memiliki rumah, tatkala dia sudah memiliki istri, sudah memiliki anak, gajinya sekian juta, Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecukupan di hatinya, sehingga dia pun merasakan kenikmatan, sehingga dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasakan dunia ini sangatlah lapang baginya. Dan di satu sisi orang yang memiliki banyak harta, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa puas dengan hal tersebut. Dia ingin terus mencarinya, terus mencarinya. Dan ini dia lakukan terus sampai dia menjumpai ajalnya. Dia tidak pernah puas, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kebahagiaan itu? Di mana kekayaan itu? Maka apa yang kita makan akan menjadi kotoran, dan apa yang kita sedekahkan itulah yang menjadi kekal di akhirat nanti. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu adalah tatkala seseorang memahami agama. Maka di atas mimbar ini kita nasihatkan, kita wasiatkan kepada muslimin semuanya untuk mempelajari agama, untuk mengetahui hukum-hukum salat, untuk mengetahui tauhid, untuk mengetahui syirik, untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi SAW, dan untuk mengetahui lawan dari sunnah itu, yakni bid'ah. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak manusia yang menganggap dirinya muslim tapi mereka tidak melaksanakan salat. Padahal bainana wa bainahum, antara kita dengan mereka ada yang namanya al-kufr, in tarakahu as-shalah, tatkala dia meninggalkan salat. Dan ini tidak dipahami oleh kaum muslimin. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim yang baik itu adalah mereka yang melaksanakan salat. Mereka yang berusaha untuk melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan ditanya, waktu kita hari ini, kesempatan kita hari ini, gadget yang kita punya, kemudahan akses informasi yang kita miliki hari ini, wallah, alfa wallah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengatakan, ya fulan, wahai fulan, apa yang kau lakukan dulu terhadap waktumu? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau hari ini kita lalai untuk mempelajari agama, lalai untuk mempelajari tauhid, lalai untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, inna khasratana, jadi apa nantinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita jawab jamaah? Dan ini bukan hanya sekedar lisan ucapan saja, dan pasti nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hendaknya seseorang itu berusaha dengan kemudahan yang ada di hari ini, dari informasi yang didapatkan, dari kemudahan-kemudahan lainnya, untuk mencari belajar agama, untuk mengetahui rukun-rukun salat. Sudah saatnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak bolong-bolong lagi dalam salat, untuk mengetahui hak-hak istri, untuk mengetahui hak suami. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang yang menikah, juga banyak orang yang bercerai. Kita melihat di pengadilan agama banyak sekali orang-orang berbondong-bondong. Ngapain dia jemaah? Ternyata mereka mengurus surat perceraian. Ada sebabnya karena KDRT, ada sebabnya karena suaminya narkoba, ada sebabnya istrinya selingkuh, ada sebab-sebab lainnya bermacam-macam, mutanawiyat. Jemaah, kita renungkan kenapa? Karena ini disebabkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jauhnya kita daripada agama. Kita melihat anak-anak. Nah, anak-anak sekarang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, moralnya sudah hilang. Narkoba di mana-mana, pencurian, tawuran. Maka kalau kita memiliki anak hari ini, kita berpikir bagaimana cara mendidik anak kita. Maka labudda, nggak ada cara lain untuk kita sendiri yang merubah diri kita jemaah, untuk kita memperbaiki agama kita. Dengan agama inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi baik diri seseorang dan menjadi baik negara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang dimana di dalamnya ada orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka dimulai daripada diri kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita adalah orang muslim, kita adalah seorang muslim, maka jadikanlah tanggung jawab sebagai muslim untuk menjadi orang yang melakukan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau bersabda, "Taraktu fikum amrain." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lang tadillu in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat tatkala kalian berpegang dengan keduanya. Ini Alkitab wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kalian berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok kita akan memasuki yang namanya 9 Muharram atau disebut dengan Tasu'ah. Tasu'ah itu adalah isim fa'il, disebut dengan hari ke-9. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa di 9 atau 10 Zulhijjah. Kalau seseorang itu tidak mampu untuk melaksanakan puasa ke-9-nya, maka hendaknya seseorang itu mengkhususkan puasa yang ke-10 harinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Dan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah tatkala seseorang melaksanakan puasa di bulan Muharram. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasuila an shaumi yaum Arafah faqala, ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Arafah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Allah akan ampuni dosa seseorang 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wa qala su'ila an shaumi yaum Asyura, dan ditanya tentang keutamaan puasa 10 Muharram, maka Nabi mengatakan, yukaffirus sanatal madiyah. Allah akan ampunkan dosa setahun yang lalu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang tatkala berpuasa Ramadan, kalau dia sakit, kalau dia dalam perjalanan, dia bisa berbuka, dia bisa ganti di hari-hari yang lain. Tapi kalau seseorang itu tidak berpuasa di bulan Muharram di 10-nya, maka kapan dia bisa ganti jemaah? Para ulama salaf, tatkala dia melakukan sebuah perjalanan di hari 10 Muharram, dia tidak membuka puasanya, dan ditanya kepadanya, kamu kenapa tidak membuka puasamu? Karena dia menjawab bahwasanya puasa Muharram ini keutamaannya 1 tahun yang lalu dosa kita diampuni, dan kalau aku berbuka dengan hari ini, maka kapan aku bisa menggantinya?
Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak ingin diampunkan dosanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ampunkan dosa kita, maka sungguh kita tatkala meminta apapun Allah Subhanahu wa taala beri. Ketahuilah jemaah, hari ini mungkin kita belum dapat kerjaan, hari ini mungkin kita hidupnya seret selalu. Yakinlah itu disebabkan dosa kita jemaah. Maka mungkin sebab kita berpuasa 10 Muharram ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Maka upayakan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjadi seorang muslim yang baik. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia itu di dalam kerugian. Seluruh manusia, tak terkecuali orang-orang yang menganggap dirinya muslim. Illal ladzina amanu, kecuali orang tersebut beriman dengan keimanan yang benar. Keimanan yang benar ini mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah al-imanu bi wujudillahi subhanahu wa ta'ala, beriman akan adanya Allah, akan adanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua al-imanu bi rububiyyatihi ta'ala, kita beriman bahwasanya Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Kita meyakini Allah lah yang menguasai, mengurusi seluruh alam semesta, meyakini Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan kepada seseorang itu rezeki. Maka ini adalah keyakinan kita jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga al-imanu bi uluhiyatihi ta'ala, beriman bahwasanya hanya Allah zat yang berhak disembah. Kita tidak boleh menyembah kepada selain daripada Allah. Kita tidak boleh meminta kepada jin. Kita tidak diperkenankan untuk mendatangi dukun. Kita tidak diperkenankan untuk percaya kepada jimat-jimat. Kita tidak diperkenankan untuk memakai penglaris. Kita tidak diperkenankan untuk mengambil berkah kepada kuburan-kuburan mayat. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah tauhid. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mentauhidkan Allah dari seluruh nama-nama dan sifatnya yang sempurna dan agung. Maka hendaknya kita beriman wa amilus shalihat, kemudian kita ikuti dengan amalan soleh. Amalan soleh, amalan yang wajib, kemudian amalan yang sunnah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian kita saling mewasiatkan untuk di atas kebenaran dan saling mewasiat untuk bersabar di atas kebenaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقيموا الصلاة